Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, gimana kabarnya para Galbayers nih? Ya, berapa pinjol yang sudah Anda galbaikan? Berapa juga nominal yang sudah Anda galbaikan? Silakan tulis di kolom komentar ya. Selalu ingat pepatah ini, di atas langit masih ada langit ya. Berapapun besar hutang Anda di pinjol itu, masih ada yang lebih besar lagi. Oke, kita intro dulu 5 detik. Nah, di video kali ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang kasus yang menimpa korban pinjol ada kami tersebut agar kita semua terselamatkan. Gitu ya. Bagikan juga video ini kepada orang-orang yang sedang merawat pinjol-pinjolnya. Gitu, oke. Jadi, ayah dari satu anak perempuan. Gitu. Nah, setelah dia ini stay terus di rumah, tidak ada pekerjaan, dia ini sering dikirim GoFood oleh DC Pinjol Ada Kami. Gitu ya. Katanya sih bisa setiap hari dia itu dikirim GoFood. Oke, kenapa bisa terjadi ya seperti itu ya? Kenapa ada nasabah yang dikirim GoFood oleh DC Pinjol Ada Kami, ada yang tidak gitu ya. Nah, karena sebenarnya simpel. Kita tidak perlu menanggapi anak-anak yang belum bijaksana atau belum dewasa seperti DC Pinjol itu. Ya, saya sangat yakin sekali pengirim GoFood itu masih anak-anak, masih umur 17 mungkin ya, sampai 21-an, 22-an, atau sampai 25. Ya, nah, jadi kita kembali lagi ya, karena tekanan yang bertubi-tubi tersebut gitu, udah nganggur gitu ya, lalu masalah teror GoFood ya, mungkin juga hutangnya di Ada Kami, pikiran hutang di Ada Kami yang terus ya menggunung gitu. Lalu mungkin menurut saya dia juga menanggung malu gitu kan ya. Dia akhirnya tidak kuat lalu mengakhiri hidupnya. Oke. Lalu ada keluarga korban yang meng-up kejadian tersebut di sosial media tentang hal itu sampai-sampai bisa viral ya, kalau nggak salah di TikTok atau di Twitter gitu ya. Nah, lalu setelah viral ya, singkat cerita setelah viral itu ya, Ada Kami dipanggil oleh OJK. Ada Kami dipanggil oleh OJK ya, Kominfo juga siap blokir gitu ya. Nah, kita belum tahu selanjutnya seperti apa. Ya, kita doakan saja semoga bisa selesai dengan seadil-adilnya gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin coba menginfokan kepada Anda agar Anda itu tidak sampai mengakhiri hidupnya hanya karena urusan pinjol. Gitu, oke. Yang pertama, resiko membalas WA penagihan dari DC pinjol ya seperti itu. Ya, ada sebab ada akibat. Oke. Anda dianggap lemah bisa ditekan jika Anda itu membalas WA-WA dari DC pinjol itu. Ya. Padahal maksud Anda adalah Anda tidak kabur. Gitu. Saya tidak kabur, gitu ya. Saya tidak lepas dari tanggung jawab hutang-hutang. Gitu ya. Makanya saya balas. Gitu kan. Tapi di dunia perpinjolan yang edan ini ya, hal seperti itu malah bisa jadi bumerang buat Anda. Ya, hal itu bisa menjadi bumerang buat Anda, menunjukkan bahwa Anda orang yang bertanggung jawab. Nah, itu adalah kesalahan paling fatal dalam dunia perpinjolan. Ya, edan. Ya, namanya juga pinjol. Gitu ya. Contohnya, ya, Anda telat bayar, Anda nggak punya uang. Oke, tapi Anda ingin dianggap oleh perusahaan pinjol yang entah di mana itu sebagai orang yang bertanggung jawab. Gitu ya. Nasabahnya juga kadang seperti itu, ya. Abot ning image bahasa Jawanya gitu ya. Berat di image atau citra diri. Oke. Anda ya atau para nasabah-nasabah ini sekuat mungkin mempertahankan hal yang semu. Ya. Apa itu hal yang semu? Image. Ya. Anda mencoba mencicil, ya, tapi cicilan itu tidak mengurangi pokok hutang Anda. Ya. Hutang Anda malah tambah besar. Anda bayar perpanjangan, ya, tidak mengurangi denda, tidak mengurangi bunga, ya, tidak mengurangi pokok, ya, malah tambah besar, gitu ya. Semakin besar dendanya, semakin besar hutangnya, ya, semakin besar juga rasa ingin menjaga image Anda itu, ya, yang akhirnya sudah jelas sebenarnya Anda tidak akan sanggup untuk melunasi semua itu, ya. Jadi tolong untuk Anda semua, kalau Anda sudah gagal bayar ya atau tidak kuat lagi untuk membayar pinjol, tidak perlu repot-repot ngurusin image. Ya, image itu aduh, ya malapetaka di pinjol itu. Ya, image itu power.
ya yang dipakai oleh para pinjol-pinjol, ya. Yang nanti akan saya sebar data, yang nanti akan saya telepon kantornya, ya. Itu semua image semua kalau didaftarin itu ya. Di list gitu ya. Ini image ya, sebar data image. Ya, telepon ke kantor image, ya. Didatangin ke RT image, ya. Nanti mau ribut-ribut di lingkungan Anda image. Semuanya itu image. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah galbay, tidak perlu repot-repot ngurusin image. Oke? Karena image itu aduh, yang malapetaka sekali lagi ya. Anda gini ya, Anda setelah galbay, Anda kerja atau usaha. Ya. Kerja Anda gajinya UMR, ya, usaha Anda mungkin maju gitu ya. Keluarga Anda diteror oleh pinjol. Tapi setiap gajian Anda ngasih ini, ngasih itu, beliin makanan, beliin itu ya, sambil bilang, gampang urusan pinjol mah nih. Tepuk dada Anda. Saya yang tanggung jawab. Ya. Kalau ada yang telepon bilang nggak kenal. Gitu nih, saya yang tanggung jawab. Beres. Semudah itu sebenarnya ya, urusan pinjol itu sebenarnya seperti itu. Gampang sekali. Ya. Itu yang wajib Anda lakukan jika Anda sudah galbay. Oke, jangan sudah galbay malah blaketuk, nunduk. Gitu. Aduh. Ya. Harusnya kalau sudah galbay Anda itu cari uang. Ya, ngojek dulu kayak ya, kurir Shopee, kurir Tokped, kurir apa kayak gitu ya, JNT. Yang penting ada uang dulu. Masuk dulu uang. Kita punya uang dulu. Ya, daripada kita capek-capek menerangkan, iya ini saya pinjol, ada kami, iya ini pinjol kredit pintar ke keluarga-keluarga Anda, ya. Ketika keluarga Anda itu tanya tentang hutang Anda kasih uang. Nih, Anda kasih makanan, kasih martabak, diam. Ya sambil Anda bilang, urusan saya itu tenang saja, ya nggak usah pusing-pusing. Gitu sebenarnya, ya. Bahkan kalau bisa Anda itu minjol yang banyak gitu ya, galbaikan buat bekal Anda kerja. Dan sampai Anda itu keterima kerja gitu ya. Galbaikan pinjolnya. Gitu. Ya, bodo amat sama pinjol. Ya, mereka itu perusahaan yang sudah tahu akan resiko gagal bayar. Nah, itu ya yang belum Anda tahu nih ya. Perusahaan pinjol itu ya mereka itu tahu kalau Anda akan gagal bayar. Ya, Andanya saja yang tidak tahu. Oke, perusahaan leasing, pinjol, bank, koperasi itu tahu kalau akan ada nasabah yang nunggak, bahkan galbay lama, bahkan galbaynya selama-lamanya. Mereka tahu itu. Ya, saya contohkan, di suatu kota kecil, di desa-desa, nggak akan ada yang namanya KFC, McDonald, Pizza Hut, Starbucks itu tidak akan ada. Kenapa? Karena mereka tahu resikonya. Ya, resikonya nggak akan ada yang beli, bisa bangkrut mereka kalau nggak ada yang beli, ya. Tapi kalau di kota besar, jangankan KFC, ya, perusahaan-perusahaan yang nggak penting pun ada di situ, oke? Karena mereka tahu pasti ada saja yang kemungkinan beli. Nah, seperti itu ya. Jadi semua perusahaan pinjol itu mau apapun namanya, kredit pintar, HCI, kredivo, uang, mi pinjam duit, ya, ada kami gitu kan. Mereka sudah tahu semua akan resiko gagal bayar tersebut di masa yang akan datang. Ya. Kalau mereka nggak tahu resikonya, mereka tidak akan membuka sebuah perusahaan pinjol, ya. Mereka membuka perusahaan pinjol itu karena mereka sudah tahu kalau Anda itu akan gagal bayar. Di situ faktanya. Nah, yang jarang orang menyadari hal itu. Gitu. Oke, jadi stop mindset Anda yang membesar-besarkan perusahaan pinjol. Gitu ya. Itu hanya akan membebani Anda saja. Oke, kalau Anda mau merenung sebentar, masalah pinjol itu hanyalah masalah keikhlasan, kebangkitan, dan keberanian Anda saja. Gitu ya. Jadi Anda harus mau bangkit dan mau memberanikan diri. Ya, sekali ini saja daripada Anda harus mengakhiri hidup Anda. Gitu ya, dikirim GoFood, gitu ya, hadapi saja, telepon CS-nya, gitu ya, itu bukan saya yang pesan, Bu, gitu, itu dari pinjol ada kami, gitu kan, itu dari pinjol aku laku, kredit pintar dan lain-lain, gitu ya, telepon CS Gojeknya, gitu ya, itu dari pihak pinjol yang ngirim, saya nggak bisa bayar, nggak ada uang, ya, pinjol aja saya gagal bayar, ini lagi pesan-pesan, ya, gaya-gayaan pesan lewat GoFood, gitu, seperti itu, ya. Lalu Anda stop chattingan, Anda stop lah ya, berhenti untuk
menjaga image Anda kepada perusahaan itu agar Anda itu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Ya, stop chattingan dengan DC-DC ingusan itu, ya, karena mereka nggak punya otak. DC-DC itu nggak punya otak, ya. Mereka hanya punya nafsu dan kemarahan saja di sini. Orang kan di sini nih mikir ya, kalau dia mah di sini, nih di dada, gitu. Nafsu dan marahnya saja yang digede-gedein. Makanya ngirim GoFood, ya, ngerjain Gojek, ngerjain e-commerce-nya, marketplace-nya, nggak punya ininya. Yang mana itu akan merepotkan Anda sekali itu. Ya bukan Anda saja sebenarnya ya Gojeknya apa dan lain-lain gitu ya. Jadi stop ya ingin merasa menang dari DC-DC ingusan yang nggak punya otak itu. Karena mereka nggak punya otak. Oke ya. Lalu misalkan Anda dipecat dari kantor karena kantor risih menerima telepon Anda. Gitu ya. Wah, kalau saya pribadi ya, oh berarti perusahaan ini tidak menghargai saya. Gitu, saya sudah kerja di sini masa nggak mau bantu sih? Gitu ya. Loh, kok karyawan berpikirnya gitu? Emang Andanya siapa yang biarin? Nggak apa-apa, itu terserah saya. Ya, seperti itu. Masa ada karyawannya lagi kesusahan hutang malah dipecat? Gitu kan ya? Ya sudah, saya keluar saja kalau begitu. Bagi Anda yang belum tahu, ada seorang korban yang mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang di pinjol ada kami. Dia itu pinjam 9 juta, namun harus mengembalikan 19 juta. Gitu, oke. Kalau saya pribadi, udah galbaikan saja, gampang ya. Ya kalau Anda ya yang nonton ini gitu kan, saya gitu, galbaikan saja, apa urusannya gitu kan ya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ya. Nah, kabar yang saya dapat atau cerita yang saya pahami, ya jadi korban ini dipecat dari pekerjaannya juga. Ya, karena kantornya ini terus-terusan diteror telepon oleh pihak ada kami. Ya. Lalu setelah dia dipecat, dia pulang dan bilang ke keluarganya atau ke istrinya gitu ya bahwa kontrak di perusahaan itu tidak diperpanjang. Ya, dia itu tidak diperpanjang kontraknya gitu ya. Maka dari itu sementara dia ini akan diam di rumah atau nganggur. Oke, nah keluarga dari korban pun sempat membantu juga dalam hal finansialnya, ya mungkin untuk makan, untuk susu anaknya gitu ya. Dia itu gitu ya, ngapain bertahan di perusahaan toksik seperti ini? Kita cari yang lain, ya cari kerjaan yang lain pasti ada, ya harus yakin ada kerjaan lain. Ya saya dulu ya Raja Galbay merantau ke Jakarta. Ya, saya berkompetisi dengan lulusan-lulusan terbaik di Jakarta, tapi saya sendiri yang menang, saya dari kampung. Ya, karena sangat kuat sekali keyakinan saya saat itu. Saya itu melihat awan gitu ya, ibaratnya ya. Saya ini ada rezeki di sini. Gitu ya, saya sangat kuat sekali keyakinan saya ya pada saat itu. Saya ada rezeki di Jakarta ini. Seperti itu. Oke, ya. Nah, semoga kita semua bisa bangkit dari keterpurukan ini. Ingat, Anda tidak pernah sendirian. Oke, jika Anda sudah tidak kuat membayar pinjol-pinjol Anda, segera galbaikan. Oke, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.